Halo, selamat siang sahabatku. Kita berjumpa lagi ya. Oke, untuk di video ini saya akan coba bahas yaitu tentang ratu lebah trigona atau disebutnya ratu kelanceng ya. Jadi, kenapa ratu lebah kelanceng atau trigona itu bisa cepat bertelur banyak ya. Kalau ratu bisa bertelur banyak, berarti koloni juga bisa cepat berkembangnya ya. Oke, mari kita sambil cek koloninya. Nanti saya akan coba bahas sedikit ya, sesuai pengalaman kami di sini. Jadi nanti sambil lihat koloninya, sambil kita bahas. Oke, mari kita cek koloninya yang sudah bisa menghasilkan telur ya. Jadi ini salah satu contoh lebah ratu yang sudah bertelur cukup banyak ya. Jadi di bawah sini itu telur, bahkan sampai sana ini telur satu ya. Lebah ratu trigona atau yang disebutnya kelolot atau kelanceng ya. Ini memang bisa menghasilkan telur itu ratusan bahkan hingga ribuan sahabatku ya. Itu memang bisa. Namun ini bisa tergantung pada jenisnya ya. Jadi kalau jenisnya memang jenis yang tidak bagus, itu menghasilkannya sedikit. Tapi kalau jenisnya yang bagus, itu bisa menghasilkan koloni yang cukup banyak. Jadi sahabat bisa pilih jenisnya dulu ya kalau mau budidaya. Untuk live shape yang jenisnya apa, itu banyak sekali. Ini juga bisa tergantung pada biologis mereka. Jadi lingkungan itu ngaruh sebetulnya. Kalau dari lingkungan yang panas, kalau dibawa ke lingkungan yang dingin, kemungkinan untuk penghasilan telurnya agak berkurang ya. Bahkan mungkin juga lebah tidak bisa bertahan. Terus untuk penghasilan madu juga bisa berkurang ya. Karena diambil dari lingkungan yang panas. Jadi faktor lingkungan itu paling utama harus diperhatikan sahabatku ya. Terkadang kita ambil koloni karena kita beli murah atau mungkin juga karena kita suka penghasil madunya ya. Kita asal beli, tidak tahu dari mana, terus kita taruh di lokasi, terus lebah berkurang, jadi tidak bisa berkembang baik. Ini juga ngaruh karena didorong dari lingkungan. Karena ratu butuh sumber makanan, maka lebah bekerjalah yang mencarikan makanannya ya, seperti polen dan madu. Lebah bekerja bisa mencarikan makanan untuk sebagai nutrisi lebah ratu itu yang memang berkualitas. Ini untuk mendukung ratu lebah itu bisa bertelur ya, bertelur yang cukup banyak. Kalau asupan makanannya kurang atau nutrisinya kurang, maka ratu juga akan lambat dalam mengembangkan telurnya atau menghasilkan telurnya ya.
Jadi sahabatku, kalau mau pilih budidaya trikona, memang kita harus siapkan ya untuk segalanya. Itu seperti keperluannya lebah, terutama pada sumber pakannya dulu. Kalau sumber pakannya sudah cukup, barulah mulai budidaya. Mau budidaya yang cukup banyak juga bisa ya. Tapi kalau saya itu budidayanya itu mulai dari yang sedikit, baru mulai sekarang saya kembang biakan. Lebah ini memang sangat cepat sekali sahabatku ya, cepat sekali berkembang. Yang penting kita itu selalu kontrol kotaknya. Poin penting pertama ya, kenapa dikontrol? Satu, melihat kekurangan lebahnya. Contohnya kayak kekurangan ratu, sumber pakan, terus kurangan telurnya ya. Jadi kita akan tahu sudah sejauh mana lebah berkembang ya. Kalau kita tahu, kita bisa menyiapkan kekurangan untuk lebahnya. Nah, ini adalah sumber makanan yang sudah saya tanam seperti anggrek merah ya. Ini anggrek merah. Ini juga nutrisinya sangat tinggi untuk lebah ratu ya. Jadi sudah saya tanam sekeliling, di bagian atas juga sudah saya tanam. Sebelum saya nanti tempatkan kotak di sini. Ini baru rancangan ya. Belum saya bereskan lagi. Namun nanti lebah sebagian ada yang saya taruh di sini. Terus di atasnya memang ada anggrek merahnya ya. Nah, seperti ini untuk menyiapkan pakan lebahnya. Di sana juga anggrek merah, terus di ujung sana juga ada anggrek merah ya. Terus saya juga menanam seperti AMP. Ini bunganya memang tidak pernah habis, selalu ada bunganya. Jadi saya memanfaatkan AMP itu sebagai sumber makanan polen. Bisa teman-teman tanam seperti ini ya, bunga AMP. Bisa tanam untuk jenis yang lain ya, seperti ada Santos, mungkin bisa. Selain untuk menghasilkan bunga, ya menghasilkan buah juga bisa ya. Seperti tanam kelengkeng, terus ada belimbing, terus jenis-jenis lainnya ya, itu bisa tanam. Jadi manfaatkan lebah kita buat penyerbukan untuk tanaman kita ya. Selain sumber makanan untuk ratu, lebah juga perlu yang namanya sarang ya, sarang atau kotak stop. Jadi kita bisa siapkan untuk kotak stop yang memang benar-benar mereka itu nyaman. Jadi kalau kita siapkan tempat yang nyaman, kemungkinan lebah juga akan bisa berkembang dengan baik. Ratu pun bertelurnya juga bisa dengan baik di dalamnya ya. Jadi kita siapkan untuk kotak yang benar-benar ideal, lebah itu suka. Kita jangan buat kotak yang memang lebah itu kurang nyaman di dalamnya ya, sebagai sarang mereka. Untuk secara hubungan sosial mereka, ratu itu ditugaskan hanya untuk memproduksi telurnya ya, atau ditugaskan hanya untuk bertelur. Sedangkan untuk lebah pekerja itu dibagi menjadi beberapa ya, diantaranya membersihkan sarang dan mencarikan makanan untuk lebah-lebah yang ada di dalam sarang, baik untuk ratunya maupun untuk lebah yang masih muda. Oke, terima kasih buat sahabatku sudah menyimak video ini. Semoga ini manfaat ya. Nantikan video selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.